Halo, Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Bersama saya Selvia Monica, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mandar. Dalam aksi nyata budaya positif. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kita patut bersyukur pada kesempatan ini kita juga diberikan kesempatan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan. Untuk membuka acara kita di pagi hari ini, dalam acara ini kami minta untuk kesediaan Pak Winar Sarjana Agama untuk membuka kita di dalam doa. Terima kasih kepada Pak Winar Sarjana Agama. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Silakan Ibu Inis. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mandor kepada Ibu Sri Siswanti Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk tetap duduk. Adil kalimat curangin ka saruga sehingga Selamat pagi Bapak Ibu beserta staf Tata SMP Negeri 2 Mandor. Selamat pagi juga kepada Ibu Selvia Monica yang pada hari ini beliau di posisi sebagai calon guru penggerak yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya kegiatan ini dapat kita adakan, dapat kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih kepada kita semua atas pemenuhannya dalam undangan kegiatan hari ini yang mungkin akan berlangsung kurang lebih 1 jam ya Bu ya. Sesuai dengan undangan dan judul dari kegiatan kita pada hari ini, diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Mandor. Hal ini berkaitan dengan program guru penggerak. Guru penggerak bagi saya di sini, saya ini masih awam juga. Sama juga dengan Bapak Ibu yang pada hari ini menjadi peserta. Posisi saya sekarang hanya memberi sambutan dan setelahnya akan menjadi peserta juga Bapak Ibu. Karena saya bawa kertas kosong juga dari rumah yang mau ditulis pada hari ini. Jadi diseminasi ini program guru penggerak di sekolah kita SMP Negeri 2 Mandor, sama juga dengan halnya di TK Pelangi Sebadu, ada calon guru penggerak
ya pengalaman pertama kita di SMP Negeri 2 Mandor. Terima kasih kepada Ibu Selvia Monika, Ibu Epi yang sudah mencalonkan diri. Semoga nanti prosesnya ke depan berjalan dengan baik dan penerapannya di sekolah masing-masing, secara khusus mungkin di SMP Negeri 2 Mandor berjalan baik juga, karena hal ini akan berkaitan nanti tentang kurikulum merdeka. Secara garis besar yang saya tahu, kegiatan-kegiatan mereka itu sudah merangkum apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan dan kita aplikasikan, kita terapkan di sekolah masing-masing. Yang intinya di sini adalah merdeka. Dimulai dengan gurunya mungkin, dengan inovasi-inovasi, dengan praktik-praktik baik, dan intinya sama dengan calon guru penggerak, ada yang namanya guru berbagi. Pada hari ini juga telah dilaksanakan program guru berbagi. Diseminasi ini artinya calon-calon guru penggerak ini menyampaikan, berbagi pengalamannya selama menjalani pendidikan calon guru penggerak yang mereka peroleh itu ilmunya dari webinar, secara online, lokakarya tatap muka, dan mungkin tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan guru penggerak. Kita tahu nanti untuk semester depan itu akan kita laksanakan kurikulum merdeka. Dan pada hari ini boleh kita dengarkan bersama-sama bagaimana budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diterima oleh Ibu Selvia Monika, yang diambil dari kegiatan guru penggerak, yang saya pasti dan di dalam kegiatan tersebut Ibu Selvia membawa nama sekolah kita dan berbagi pengalaman, berbagi praktik baik dengan calon-calon guru penggerak di sekolah lain. Artinya pada hari ini mungkin Bu Selvia ini akan berbagi juga dengan kita pengalaman pribadi sendiri, apa yang telah dilaksanakan selama berbulan-bulan di sekolah kita, dan praktik-praktik baik yang dibagi oleh guru yang di luar. Artinya di sini budaya positif dari luar boleh kita aplikasikan juga ke sekolah kita. Semoga nantinya berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Yang pasti di sini tidak habis, Bapak Ibu, tidak habis pada hari ini saja. Artinya hari ini Ibu Selvia dan mungkin Ibu Evi nanti berbagi dengan kita yang hadir di sini. Nanti selanjutnya sama dengan Ibu Selvia. Mungkin ada 1, 2 orang, 3 orang lebih yang akan melanjutkan menjadi calon guru penggerak. Kalau di sini Bu Selvi berjalan sendiri, saya berjalan sendiri susah. Karena fokus kita satu, tujuan kita satu. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan inovasi-inovasi yang bagus, praktik-praktik baik yang bagus, tentunya cita-cita kita akan tercapai secara maksimal. Jadi, kami harap pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan kita dengan serius. Apa yang boleh kita aplikasikan dapat kita laksanakan dengan baik. Mungkin sekian dari kami. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini. Adil Katalino, Bancuramin Kasaruga, Basengatka Jubata. Penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Selvia Monika, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Saya mungkin di sini agak sedikit untuk menyampaikan. Nanti saya akan duduk dan berdiri. Yang pertama, saya akan menyampaikan dulu kenapa kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Seperti yang dari Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan saya berbagi. Saya mau membagikan informasi yang saya peroleh
dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 yang ada di kabupaten kita, Kabupaten Landak. Dan kegiatan ini tujuannya di mana informasi yang kami bagikan ini bisa dapat Bapak Ibu terima, kemudian Bapak Ibu memunculkan perasaan untuk tergerak. Tergerak untuk apa? Untuk merealisasikannya juga dalam kehidupan pendidikan Bapak. Kami biasa menggunakan salam guru penggerak. Saya mohon Bapak Ibu bisa ikut. Saat saya mengatakan salam guru penggerak, silakan Bapak Ibu menjawab salam, 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 bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Salam, salam, salam. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, terima kasih, silakan dulu. Kita beri aplaus dulu untuk diri kita. Ya. Jadi guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada dimulai dari perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir di modul ini tentang segitiga restitusi. Materi-materi perubahan baru dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nanti masuk pada nilai dan peran guru, masuk pada visi guru, kemudian budaya positif, dan semuanya ini terangkum masuk menjadi profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini bisa kita lihat ada yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kemudian kemandirian, kemudian kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global antara. Jadi berdasarkan Ki Hajar Dewantara, dia memiliki filosofi atau pemikiran seperti ini. Tujuan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi ini bisa kita ketahui memberi tuntunan, berarti pendidikan ini kita sebagai guru menuntun peserta didik, menuntun murid, menuntun siswa, ya. Kita menuntun segala kemampuan dasar yang sudah ada pada siswa-siswi kita pada saat ini yang kita tuntun untuk ke arah yang lebih baik. Jadi sebenarnya anak-anak kita bukan tidak mampu belajar, mereka sudah punya kemampuan dasar. Tapi kita mengajak mereka, menuntun mereka untuk mereka bisa mengeksposnya keluar kemampuan mereka, seperti bakat minat yang sebenarnya sudah ada pada diri siswa, tapi mungkin saat ini masih tenggelam. Nah, kita coba munculkan dalam kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga pendidikan yang menghamba pada murid. Jadi di sini pendidikan itu harus berpihak pada murid sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak tadi. Berpihak pada murid bukan berarti harus mengikuti apa kata murid kita. Bu, maunya belajarnya seperti ini. Bu, udah usah ini dulu Bu ya, yang ini dulu Bu, nanti aja. Tidak. Jadi kita berpihak pada murid artinya kita mengetahui dulu karakter-karakter anak-anak kita, ya, satu persatu. Kira-kira pada zaman ini seperti apa kita harus menyampaikan materi kita supaya mereka merasa nyaman, merasa enak gitu ya, merasa bisa berkonsentrasi mendapatkan pembelajaran dari kita.
Kemudian sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, kita di sini ada 10 bidang mata pelajaran dalam sekolah. Masing-masing kita guru pasti menginginkan saat kita mengajar kepada siswa kita, semua siswa tuh harus menguasai pelajaran kita ya. Misalnya saja contoh saya, matematika. Kalau ada 1-2 siswa yang tidak bisa matematika, saya marah, harus saya paksa. Nah, itu sebenarnya tidak benar ya Bapak Ibu. Artinya mungkin saja siswa itu tidak memiliki kemampuan di bidang matematika, tetapi dia memiliki kemampuan di bidang bahasa mungkin, atau keagamaan, ya bisa bernyanyi, berdoa, ya Bapak Ibu. Di situ sudah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Jadi kita hanya menuntut kemana siswa kita ini memiliki kemampuannya, apakah di bidang bahasa, di bidang matematika, IPA, IPS, prakarya, seni budaya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, dari pernyataan Ki-Hajat Dewantara tadi, apa yang harus kita miliki Bapak Ibu? Kita harus memiliki nilai dan menjalankan peran kita supaya kita bisa menuntun tumbuh kembang siswa atau murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini nilai kita, nilai guru, kita harus memiliki kemandirian, kemudian ada reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Kemudian peran guru, kita harus menjadi pemimpin pembelajaran, ya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya lanjut lagi. Dalam mewujudkan sebuah perubahan itu diperlukan sebuah visi yang jelas dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kolaborasi dan kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah nyata atau konkret dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan detail tahapan bagja prakarsa perubahan. Tahapan bagja ini seperti membuat pernyataan utama. Di sini membuat pertanyaan utama yang mengena pada tujuan visi. Kemudian selanjutnya kita ambil pelajaran. Kita membuat pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan utama ini. Kemudian kita akan menggali mimpi, kita akan menjabarkannya mimpi, tujuan yang akan kita capai tadi. Kemudian kita atur eksekusi. Siapa-siapa saja yang berperan dalam tahapan bagja tersebut untuk mencapai prakarsa perubahan tadi. Ya, berdasarkan tahapan penerapan bagja, ini akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif Bapak Ibu. Kebiasaan positif kalau di sekolah kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini tentu menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Budaya positif ini juga mampu membuat siswa berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sekolah kita sudah menerapkan beberapa disiplin positif, salah satunya seperti datang tepat waktu, ya Bapak Ibu. Kemudian siswa melaksanakan piket. Kemudian kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin yang diikuti oleh Bapak Ibu guru sekalian. Masih banyak sekali sudah budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Namun mungkin ini harus tetap kita tingkatkan supaya budaya positif yang lain bisa muncul. Baik, kita masuk kepada budaya positif. Jadi budaya positif yang kita ketahui itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama di budaya positif itu adalah disiplin positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi
Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah seperti kegiatan pramuka setiap hari Jumat ya, 2 minggu sekali. Kemudian di sini apabila kita melakukan pengajaran dengan berbariskan siswa terlebih dahulu di awal pembelajaran, ini juga bisa menertibkan siswa. Dan di sini saya melakukan cos ca gitu ya, untuk mengangkat semangat siswa dengan kita itu tidak terlalu kaku saat mengajar. Kemudian ada kegiatan upacara, kemudian ada siswa ini melaksanakan kegiatan praktikum menanam serai. Ini waktu itu saya ambil gambarnya di pelajaran Pak Abdul ya. Kemudian ini kerja bakti, kemudian ada olahraga ya, poli. Nah, dan yang terakhir adalah gotong royong siswa kita. Jadi selama ini siswa kita juga memang sudah sangat kompak bergotong royong membersihkan kelasnya. Jadi ini tetap harus dimaknai sebagai kepatuhan. Jadi seseorang itu kepada orang lain untuk mendapat kepatuhan, sesuatu yang dilakukan. Seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang-kadang kalau udah disiplin sekolah itu, kalau udah gitu aja ngomong, anak-anak kan ada rasa tidak nyaman karena anak-anak berpikir tidak santai katanya, terlalu disiplin. Sebenarnya ya itu yang cenderung hubungan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Tapi sebagai pendidik, tujuan kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi di dalam diri atau intrinsik dan bukan ekstrinsik. Artinya dengan disiplin yang sudah bisa kita lakukan di sekolah, motivasi itu sudah muncul di dalam diri anak itu masing-masing. Baik Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang motivasi ini, kenapa perilaku manusia melakukannya? Satu, biasa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baru dia termotivasi untuk melakukannya. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita mengajar, kamu sudah kerjakan tugasmu nak? Sudah Bu, sembarang aja lah dia kerjakan. Yang penting dia nggak dapat hukuman. Biasanya seperti itu ya yang terjadi. Itu banyak sekali, sering. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini salah satu disiplin positif sebenarnya yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Pembuatan keyakinan kelas ini harus melibatkan semua warga kelas. Kita curah pendapat dengan siswa dan selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, terlepas dari latar belakang suku bangsa, bahasa maupun agama. Nih, cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi, pertama, keyakinan kelas itu bersifat dia lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia juga merupakan pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian dia tidak usah terlalu banyak ya pernyataan itu, yang penting dia bisa mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini saya coba membuat keyakinan kelas 7A. Jadi di kelas 7A waktu itu anak-anak mengutarakan pendapat mereka, apa yang harus dibuat di kelas supaya kelas itu menjadi lebih baik. Salah satunya keyakinan yang mereka ingin capai adalah tepat waktu ke sekolah. Jadi tidak ada yang terlambat. Saya lihat juga saya tidak
tidak lagi mendengar di kelas 7A itu ada siswa yang terlambat ya Bu ya. Nampaknya tidak ada ya. Semua cepat kalau sudah ini karena sudah ada keyakinan. Kemudian berpakaian rapi. Nah, di kelas itu biasa kami memberikan ini penekanan kepada siswa untuk berpakaian rapi. Kita bisa mengajak siswa berpakaian rapi memang tidak mudah sebenarnya. Tetapi kita bisa menjelaskan bahwa berpakaian rapi itu ya bagi siswa memang sangat baik ya penampilannya. Kemudian mereka juga menuliskan bekerja sama menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket kelas. Jadi piket kelas yang biasa kita sudah susun bersama siswa, ini siswa menginginkan supaya piket kelas itu dilaksanakan dengan teman-temannya sesuai jadwalnya. Membawa peralatan belajar, ya Bapak Ibu biasa Bapak Ibu mengajar siswa ada yang tidak bawa pulpen, penggaris, buku ketinggalan dan sebagainya. Di sini kelas 7A juga berusaha menekankan bahwa mereka harus membawa peralatan belajar sesuai dengan jadwalnya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, seperti sepatu yang kita tahu kalau sepatu siswa kita taruh di luar kelas biasa berantakan ya Bapak Ibu. Tidak tentu arah itu tumpukan sepatu seperti tumpukan sampah ya. Jadi di sini saya mengajak mereka untuk tetap meletakkan sepatunya sesuai tempatnya. Jadi ada gambar di sini siswa ini sedang mengoreksi susunan sepatu kawannya. Ini disusun berdasarkan absensi Bapak Ibu. Jadi absensi pertama, kedua di samping punya siapa. Jadi dia letaknya udah tahu harus di situ saja, tidak boleh berpindah-pindah. Kemudian saling menghargai dan menolong satu sama lain. Di sini mereka bisa bekerja sama, membersihkan jendela, salah satu kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian menghormati guru. Nah, di sini sangat penting. Siswa kelas 7 waktu itu memilih untuk menghormati guru karena mungkin mereka merasa untuk anak-anak zaman saat ini ya. Saya juga merasakan beberapa siswa kurang menghargai kita ya Bu Ana ya sebagai guru. Mungkin kadang-kadang karena menganggap tetangganya, teman mamanya, biasa begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita coba memberi batasan kepada siswa di saat posisi kita di sekolah, kita bukan kakeknya, neneknya, tantenya ya, tetap menghargai kita sebagai guru. Ini yang mereka coba untuk pelajari ya, mereka yakinkan di dalam kelas. Ini dia Bapak Ibu proses pembentukan keyakinan. Jadi siswa kita menjelaskan dulu keyakinan kelas kepada siswa, kemudian masing-masing mereka menuliskan keyakinan apa yang ingin mereka capai. Nanti kita rangkumkan, kita pilih keyakinan kelas yang lebih umum kalimatnya. Kemudian kita catat, kemudian kita buat bisa dalam bentuk poster mungkin yang bisa ditempel di kelas. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Saya lanjut kepada 5 posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi ini diantaranya Bapak Ibu mungkin kita bisa menyimak video berikut. Saya persilahkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu
adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Lihat Dedi. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf Udah sekali. Neri, segila. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pasti kan dengan selamat melatih ya tuh. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Itu tadi video tentang 5 posisi kontrol. Jadi kira-kira dari video ini masing-masing kita sudah mengetahui kita saat ini sebagai guru di SMP Negeri 2 Mandor ini pada posisi yang mana? Video pertama. Oke. Pak Suwarno memilih video pertama, penghukum. Iya, benar sekali. Saya pribadi juga dulu sering sebagai posisi penghukum, Bu. Bahkan masih kadang-kadang ya Ibu Ana, sulit sekali mengubah posisi kontrol guru dari penghukum menjadi manajer. Yang paling ideal manajer. Seperti Ibu Kepala Sekolah kita, dia sudah masuk pada posisi manajer. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah terlihat apabila kita saja sebagai rekannya saat melakukan kesalahan, beliau tentu tidak langsung serta-merta mencet begini dan begitu. Kita selalu dia beri gambaran dulu mengapa kita melakukan hal itu, kemudian baru beliau memberikan pemahaman dan membuat kita untuk bisa berubah lebih baik. Salah satunya saya. Terima kasih Bu ya. Jadi dari 5 posisi ini, Bapak Ibu nanti kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama bisa saling mengingatkan ya untuk bisa memposisikan diri dalam menangani masalah siswa. Seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Ibu Ana sebagai guru BK kita, setiap ada permasalahan siswa kita yang kadang sedikit saja kita guru wali kelas sudah menyerah, kita serahkan kepada Ibu Ana. Tetapi ke depannya harapan saya dari video yang kita tonton tadi, paling tidak kita sebagai wali kelas atau guru mengajar saat ada masalah siswa di dalam kelas yang sederhana saja, kita sudah bisa memposisikan diri menjadi posisi manajer, ya Bapak Ibu. Di sini penjelasan tentang posisi penghukum, ya saya lewatkan ya, membuat merasa bersalah tadi sudah disampaikan. Kemudian sebagai teman, ini banyak sekali ya kita kalau dengan sebagai teman. Pemantau, ini lebih baik daripada posisi 1, 2, dan 3. Dan yang kelima posisi manajer tadi. Semoga ke depan kita bisa menjadi posisi pemantau, kemudian ke posisi manajer. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat video penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi
posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi video tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi selama ini mungkin dalam kegiatan kita di sekolah, Bapak Ibu masing-masing di kelas, ada siswa yang melakukan suatu masalah. Biasa kita tidak mengikuti proses ini. Biasa kita langsung memberi hukuman, ya kan? Jadi video tadi sudah menerangkan apa yang dilakukan posisi kontrol guru pada posisi kontrol manajer. Begitu baiknya mengadakan segitiga restitusi untuk mencari solusi terbaik bagi siswa kita
yang menghadapi suatu permasalahan. Semoga kedepannya nanti kita juga bisa seperti video tadi, melakukan posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan siswa kita di dalam kelas. Ya, terakhir saya hanya bisa mengungkapkan bahwa guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau seorang manajer yang menuntun murid agar mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Monica, Sarjana Pendidikan. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi untuk menutup acara kita. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan pajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Judi tetap berusaha